Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Solawan Lumbanturuan, NIM 20402001449. Di sini saya ingin membuat tutorial pengolahan data menggunakan data primer di aplikasi SPSS. Dalam melakukan pengolahan data di aplikasi SPSS, maka kita akan melewati 8 uji, di mana uji pertama yang kita lakukan yaitu uji validitas, kemudian yang kedua yaitu uji reliabilitas, yang ketiga yaitu uji normalitas, yang keempat uji multikolonialitas, yang kelima yaitu uji heteroskodisitas, yang keenam yaitu uji F, yang ketujuh uji T, dan yang terakhir yaitu uji adjusted R. Baik, langsung saja kita melakukan uji yang pertama yaitu uji validitas. Langkah yang pertama kita lakukan adalah klik Analyze, kemudian pilih Scale, selanjutnya pilih Reliability Adjusted. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu dua kolom. Yang kolom kiri yaitu berisi data, kemudian kolom kanan kosong. Langkah selanjutnya adalah memindahkan kolom data tersebut ke kolom kanan, kemudian kita klik statistik. Langkah selanjutnya adalah kita centang scale of item pada bagian deskriptif dan non pada bagian ANOVA. Selanjutnya kita klik continue dan klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu hasil dari uji validitas. Tujuan dari uji validitas ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instrumen pengukuran benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Validitas adalah keabsahan atau suatu instrumen atau alat ukur untuk mengukur apa yang sebenarnya yang ingin diukur. Tujuan lainnya yaitu untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan memiliki validitas yang memadai, sehingga hasil penelitian atau pengukuran yang dilakukan menggunakan instrumen tersebut dapat diandalkan dan dapat diterima secara ilmiah. Baik, uji yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas memiliki fungsi untuk mengukur tingkat konsistensi atau kendala suatu instrumen pengukuran. Reliabilitas adalah sejauh mana instrumen pengukuran memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel yang sama. Fungsi utama dari uji reliabilitas di SPSS adalah untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Hal ini penting dalam penelitian atau pengukuran karena memastikan bahwa variabel yang diukur benar-benar mencerminkan konstruk yang dimaksud, dan hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan percaya diri. Dalam uji reliabilitas, terdapat beberapa patokan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi tingkat reliabilitas instrumen pengukuran. Berikut adalah beberapa patokan umum yang sering digunakan. Yang pertama yaitu kurang dari 0,6, yang artinya reliabilitas rendah. Kemudian antara 0,6 hingga 0,7, reliabilitas cukup. Selanjutnya adalah antara 0,7 hingga 0,8, reliabilitas baik. Dan kemudian antara 0,8 hingga 0,9, reliabilitas sangat baik. Dan yang terakhir yaitu lebih dari 0,9, reliabilitas sangat tinggi. Langkah pertama untuk melakukan uji reliabilitas adalah kita klik Analyze, kemudian pilih Scale, pilih Reliability. Kemudian kita klik Statistik. Kemudian centang Scale of item kita hapus. Kemudian kita pastikan bahwa modelnya sudah alpha. Selanjutnya klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Maka hasil yang kita peroleh dari uji reliabilitas adalah seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas.
Tujuan uji normalitas adalah untuk mengevaluasi apakah data yang dianalisis mengikuti distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan puncak tunggal dan ekor yang menyimpang kedua ke arah secara simetris. Tujuan uji normalitas adalah untuk memastikan bahwa data yang dianalisis berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, ada beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan, seperti melakukan transformasi data, menggunakan metode statistik non-parametrik, atau mengambil sampel yang lebih besar untuk mengatasi masalah normalitas. Langkah yang dilakukan adalah klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Linear. Selanjutnya tampilannya akan muncul seperti ini, yaitu kolom data sebelah kiri. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memindahkan total Y ke kolom dependen, kemudian total X1, X2, X3 ke kolom independen. Kemudian jika sudah memindahkan datanya, selanjutnya yang kita lakukan adalah klik Save, kemudian klik centang pada Unstandarized, selanjutnya klik Continue, kemudian klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah klik Analyze, pilih Numeric Test, kemudian pilih Negasi Dialog, pilih Sampel KS. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah yang dilakukan adalah memindahkan Unstandarized ke kolom kanan, kemudian klik tombol OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Baik, untuk uji selanjutnya adalah uji multikolonialitas. Tujuan uji ini adalah untuk mengevaluasi keberadaan dan tingkat keparahan multikolonialitas dalam analisis regresi atau model statistik lainnya. Multikolonialitas terjadi ketika ada korelasi yang tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam model.
yang dapat menyebabkan masalah dalam interpretasi hasil regresi. Mendeteksi dan mengatasi multikolinialitas penting karena multikolinialitas dapat menyebabkan beberapa masalah, termasuk koefisien regresi yang tidak stabil, interval kepercayaan yang menyebar, dan interpretasi yang salah tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, uji multikolinialitas penting dalam analisis regresi atau model statistik lainnya untuk memastikan hasil yang valid dan akurat. Kemudian kita klik analyze lagi, pilih regression, selanjutnya linear, muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada statistik, centang model fit dan estimates kita batalkan, dan pada parsial kita biarkan juga, dan juga collinearity diagnostik kita centang juga. Selanjutnya klik continue, klik OK, dan tampilannya akan muncul seperti ini. Uji selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas. Tujuan uji heteroskedasitas adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidakseragaman atau variasi yang tidak konstan dalam kesalahan residual dalam momen regresi atau analisis statistik lainnya. Heteroskedasitas terjadi ketika variabilitas residual tidak stabil sepanjang rentang nilai prediktor. Dengan melakukan uji heteroskedasitas, kita dapat memastikan asumsi dasar analisis statistik terpenuhi dan hasil analisis yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Caranya adalah kita klik analyze, pilih regression, kemudian linear. Kemudian pada tampilan ini, totalnya kita pindahkan ke dependen. Kemudian total X1 sampai 3 kita pindahkan ke independen. Kemudian klik save, centang under storage, klik continue, kemudian OK.
Langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, pilih diagnostik tabel, pilih legasi tabel. Langkah selanjutnya adalah kita akan pindahkan understorage ke kanan. Kemudian klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Klik Analyze lagi, pilih Regression, pilih Linear, kemudian pojok paling atas kita klik, kemudian pilih pen yang paling bawah dicentang, kemudian continue, klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah UGF. UGF memiliki fungsi untuk menguji perbedaan signifikan antara dua atau lebih kelompok atau perlakuan dalam analisis varian ANOVA. UGF didasarkan pada perbandingan variabilitas antara kelompok dengan variabilitas dalam kelompok. Klik Analyze, kemudian klik Regression, pilih Linear, selanjutnya data yang sebelumnya kita reset terlebih dahulu. Kemudian masukkan lagi total X1 sampai X3 ke independen, kemudian understorage ke dependen. Selanjutnya kita klik OK. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dan untuk hasil dari UGF itu berada pada kolom ANOVA. Selanjutnya adalah UGT. UGT memiliki fungsi untuk menguji perbedaan signifikan antara dua kelompok dalam sampel yang diambil secara acak. UGT didasarkan pada perbedaan rata-rata antara dua kelompok dan ketidakpastian yang terkait dengan perkiraan rata-rata tersebut. UGT umumnya digunakan dalam berbagai analisis, seperti perbandingan dua sampel independen, perbandingan sebelum dan sesudah perlakuan, perbandingan sampel berpasangan, dan analisis regresi sederhana. Dengan melakukan UGT, kita dapat melihat kesimpulan tentang perbedaan rata-rata
yang signifikan antara dua kelompok dan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, masukkan kembali total X1 sampai X3 ke independen. Kemudian understerize ke dependen. Selanjutnya klik OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah uji era. Uji era adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas model regresi dan menjelaskan variasi dalam data. Nilai error adjusted harus digunakan dengan hati-hati dalam mengevaluasi kualitas model, karena nilai error dapat meningkat secara artifisial ketika variabel independen yang tidak relevan ditambahkan ke dalam model. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks, tujuan penelitian, dan interpretasi keseluruhan model regresi, bukan hanya mengandalkan error adjusted sebagai ukuran untuk evaluasi model. Langkah pertama yang dilakukan adalah klik analyze, kemudian regression, pilih linear. Masukkan kembali total X1 sampai dengan X3 ke kolom independen dan totalnya ke kolom dependen. Kemudian klik OK. Dan hasilnya akan muncul seperti ini.